Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, nikmat yang begitu besar kepada kita semua. Sehingga di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam sebuah majlis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu majlis ilmu. Di kesempatan beberapa pekan atau bulan yang lalu, kita telah membahas beberapa biografi para ulama kita, dan alhamdulillah di bulan hari ini, setelah libur beberapa bulan ya, kita bisa kembali mengkaji atau menceritakan tentang biografi para ulama kita, untuk kita ambil pelajaran faidah dari perjalanan mereka dalam menuntut ilmu agama dan interaksi mereka terhadap ilmu. Dan ini sangat penting sekali untuk kita kaji ya, karena teman-teman sekalian yang perlu kita ketahui bahwasanya di zaman sekarang ini banyak sekali dari kaum muslimin, terutama para remajanya ya, anak-anaknya, sekarang itu selalu mengidolakan orang-orang kafir ya. Kita sungguh aneh dengan fenomena seperti ini ya. Banyak dari mereka itu menjadikan tokoh-tokoh kafir ya, baik itu dari musisi, baik itu dari pemain bola, baik itu dari apa lagi. Ya banyak sekali ya, yang sejatinya mereka itu tidak layak untuk dijadikan panutan ya, tidak layak untuk dijadikan contoh suri tauladan bagi kita semua ya, karena kebanyakan dari mereka membawa kepada kebiasaan-kebiasaan buruk ya, yang jauh dari adab Islam, jauh dari perilaku seorang muslim, sehingga dengan mengikuti mereka, mengidolakan mereka ya, kita ujung-ujungnya apa? Terbawa dengan kebiasaan mereka ya, sehingga terkadang mewarnai jati diri kita. Sehingga banyak pada zaman sekarang ini kita lihat ya, anak-anak muslim, remaja-remaja muslim ya, penampilannya sudah tidak mencerminkan sebagai seorang yang muslim. Bahkan sebagian dari kita ya, sulit untuk membedakan apakah ini anak orang muslim atau bukan ini. Nah, ini pengaruhnya sangat besar sekali. Itu baru dari penampilan saja. Bahkan banyak juga ya dari remaja-remaja atau pemuda muslim yang sudah mengidolakan suatu idola yang tidak patut dijadikan idola. Ya, mereka juga mempengaruhi pikiran mereka ya. Pikiran mereka, cara pandang hidup mereka, bahkan agama mereka ya terpengaruhi. Ini sangat berbahaya sekali teman-teman sekalian. Ya. Dan bahkan percontohan seperti ini
yang sangat miris ya, sudah masuk ke lembaga-lembaga pendidikan ya. Beberapa sekolah-sekolah kalau kita perhatikan ya, seorang guru itu kalau seandainya memotivasi muridnya ya, biasanya mereka mengambil contoh-contoh dari apa? Dari tokoh-tokoh orang kafir ya. Misalkan seorang guru itu apa? Memotivasi santrinya misalnya atau siswanya. Ya. Anak-anak misalkan, kalau kalian ingin menjadi orang yang cerdas, tuh kalian bisa contoh siapa? Albert Einstein misalkan. Ya, itu IQ-nya di atas rata-rata itu, ya. Nah, seperti itu. Sehingga ketika guru tersebut menyampaikan hal seperti itu, sang anak pun mulai apa? Penasaran, ingin mencari, ya, bagaimana sih figur Albert Einstein itu, ya, sehingga bisa menaklukkan dunia misalkan. Yang dikatakan orang paling cerdas di dunia. Nah, sehingga anak tersebut akan belajar perjalanan hidup Albert Einstein ya, yang notabene-nya jauh dari agama. Nah, sehingga terpengaruh terhadap kepribadian anak tersebut. Ya. Terus dimotivasi lagi. Kalian itu kalau berusaha jangan pernah putus asa. Nah, coba lihat Thomas Alva Edison misalkan, penemu lampu katanya. Itu berapa kali yang mencoba, kemudian baru berhasil ya. Ada yang mengatakan 99 kali, ada yang mengatakan sekian ratus kali ya. Nah, jadi kiblat mereka itu kemana? Ke tokoh-tokoh seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan kita semuanya teman-teman sekalian, apakah nggak ada dari tokoh-tokoh muslim yang dapat mempengaruhi kepribadian kita sebagai seorang muslim ini? Terutama kita pemuda-pemuda yang mengkhususkan diri untuk belajar ilmu agama. Apakah nggak ada? Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab. Dan ternyata banyak sekali ya. Nah, diantaranya adalah ya kita bisa belajar dari para ulama kita yang justru ya dari pelajaran kepribadian atau kehidupan para ulama kita itu sungguh sangat luar biasa ya, akan mempengaruhi apa? Kepribadian kita juga sebagai seorang penuntut ilmu. Karena yang namanya para ulama tidak ceritakan bahwasanya apa? Kehidupan masa kecilnya, kehidupan remajanya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berguna, yang nggak ada ceritanya itu. Ya, kita akan menemukan seseorang yang sampai sekarang namanya harum menjadi seorang ulama, pasti ya dari kecilnya, remajanya sampai dia dewasa penuh dengan perjuangan dalam menuntut ilmu, jerih payahnya, ya, kegigihannya, ya. Dan banyak lagi yang bisa kita pelajari. Nah, ini penting buat kita nih, motivasi kita. Sehingga ketika kita belajar sirah para ulama salaf, kita akan mengoreksi diri kita, akan memuhasabah diri kita, melihat kepada diri kita ini. Ternyata aku ini sebagai yang dikatakan penuntut ilmu, ya, ternyata tuh nggak ada apa-apanya. Dan mungkin bahkan kita ini nggak pantas disebut penuntut ilmu, teman-teman sekalian. Ya, karena terkadang banyak dari kita ini lalai dari apa? Tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang itu mencerminkan seorang penuntut ilmu. Nah, seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman sekalian, insyaallah taala kita akan membahas atau membacakan kepada teman-teman sekalian sebuah kisah hidup seorang ulama kibar ya. Yang mungkin di antara antum semua sudah tahu siapa beliau ya, dan pasti kenal nama beliau karena beliau ini merupakan ulama yang sangat luar biasa, karya-karyanya sangat banyak sekali ya, dan merupakan imam besar ya. Yaitu siapa? Pada malam hari kita akan membacakan ya, biografi singkat dari Al-Imam Al-Hafidh Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, beliau ini merupakan ulama besar teman-teman.
Bahkan dari beliau ini lahir juga para ulama-ulama yang sangat terkenal, ya. Sampai dengan sekarang, ya, nama mereka itu tidak pudar dari kaum muslimin, ya. Semuanya pasti mengenalnya. Nah, berkenaan dengan beliau, yaitu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, beliau bernama Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaymaz Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ya, siapa nama beliau? Muhammad bin Ahmad bin Utsman. Nama beliau Muhammad, bapak beliau namanya Ahmad, kakek beliau Utsman. Beliau ini teman-teman sekalian seorang ulama yang hafid, ya. Kalau hafid zaman dahulu itu, ya, maksudnya banyak menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Kalau Al-Quran jangan ditanya lagi, ya. Itu sudah syarat pertama itu. Ya, kemudian beliau juga ahli sejarah, teman-teman. Dan ahli di ilmu-ilmu yang lainnya. Karena beliau sudah mendapatkan gelar apa? Imam, ya. Yang namanya imam, ya, kebanyakannya mereka sudah menguasai hampir sebagian besar dari cabang-cabang ilmu agama ini. Ya. Nah, beliau dilahirkan pada tahun 673 Hijriah. 673 Hijriah. Atau kalau kita konversikan ke dalam kalender Masehi, yaitu 1274 Masehi. Nah, beliau ini lahir di sebuah desa, teman-teman. Sebuah desa di dataran Padang Hijau Damaskus, ya. Dan beliau juga lahir di tengah sebuah keluarga yang berasal dari mana? Turkmenistan, ya. Dari bahasanya saja berarti, ya, bukan orang Arab, ya. Kemudian beliau disebut Az-Zahabi, ya. Diberikan gelar Az-Zahabi. Dan sampai sekarang beliau dikenal dengan Imam Az-Zahabi. Nah, ceritanya penisbatan Az-Zahabi ini kepada beliau, ya. Beliau ini punya ayah, ya. Punya ayah, siapa namanya? Ahmad tadi, ya. Syihabuddin Ahmad bin Utsman. Ini ayah beliau. Ayah beliau juga seorang ulama, ya. Nah, selain memiliki banyak ilmu, ya, ayahnya ini juga seorang yang berprofesi sebagai pengrajin emas, ya. Pengrajin emas, ya, emas yang ditempa itu, ya. Emas tempahan, ya. Dibuat macam-macam, ya. Nah, emas kan bahasa Arabnya apa? Az-zahab, ya. Az-zahabu. Nah, beliau ini seorang penempa emas yang handal, ya, yang mahir, ya. Oleh karena itu, ya, beliau digelari dengan Az-Zahabi, ya. Az-Zahabi. Ya. Jadi penisbatan Az-Zahabi kepada Al-Imam Az-Zahabi ini dikarenakan ayahnya itu seorang profesi, seorang yang berprofesi sebagai apa? Penempa emas, ya, pengrajin emas, ya, pengrajin emas. Sehingga Al-Imam Az-Zahabi ketika itu, ya, juga sempat membantu ayahnya untuk berprofesi sebagai penempa emas. Nah, kemudian digelarilah beliau sebagai Az-Zahabi. Dan kalau kita lihat, ya, dengan kepribadian Al-Imam Az-Zahabi ini memang pantas, ya, dia digelari dengan apa? Az-Zahab, ya, yaitu emas.
dikarenakan luasnya ilmu beliau, ya, dikarenakan bersinarnya beliau, ya, bagaikan emas yang berkilau, ya. Emas itu berkilau kan teman-teman? Berkilau kan? Kalau antum melihat misalkan ibu-ibu yang pakai emas, ya, dari kejauhan itu udah mengkilat, ya, udah ketahuan. Nah, seperti itu. Nah, jadi beliau adalah orang yang berasal dari Damaskus, ya, teman-teman. Bapaknya Utsman Ahmad bin Utsman, ya, berprofesi sebagai pengrajin emas. Itu sejarah kenapa beliau dikatakan sebagai Az-Zahabi. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika beliau dilahirkan ini, ya, sebelumnya juga sudah nampak, ya, bibit-bibit akan munculnya seorang ulama besar, ya. Bibit-bibit kebaikan itu muncul, ya, sebelum itu, jauh sebelum beliau lahir ini. Kenapa? Karena memang keluarga ini keluarga yang taat kepada agama, ya. Beliau memiliki kakek yang namanya siapa? Utsman, ya. Nah, Utsman ini kakeknya Imam Az-Zahabi. Beliau seorang yang buta huruf, ya. Seorang yang buta huruf. Dia seorang tukang kayu, ya. Nah, walaupun tidak ada sisi ilmiah dari Utsman ini, ya, dari kehidupan beliau, namun dia itu memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Ta'ala. Jadi tauhidnya tinggi, ya. Walaupun Utsman ini seorang tukang kayu yang mungkin dilihat sebelah mata tidak ada sisi ilmiah dari Utsman ini, tetapi di sisi lain beliau memiliki keyakinan yang sangat tinggi kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian Al-Imam Zahabi ini memiliki ayah, kan, namanya adalah siapa? Ahmad bin Utsman. Nah, Ahmad bin Utsman ini, ya, dia tidak meneruskan pekerjaan Utsman bapaknya, ya, menjadi seorang apa? Tukang kayu tadi, tetapi dia memilih untuk menjadi pengrajin emas. Nah, kemudian ketika dia menekuni profesinya sebagai pengrajin emas itu, maka jadilah dia sebagai seorang apa? Pengrajin emas yang terkemuka di daerah tersebut, ya. Nah, kemudian ketika itu beliau pun juga belajar, ya. Bapaknya ini di umur 25 tahun beliau mengikuti majelis Sahih Bukhari, ya, bersama Al-Miqdad Al-Qaisi. Nah, setelah itu Ahmad ini bapaknya Al-Imam Az-Zahabi, dia juga sangat terkenal dengan apa? Dengan ketaatannya, ya. Nah, beliau biasa qiyamul lail, ya, tidak pernah meninggalkan salat malam, ya. Dan ini merupakan ciri penuntut ilmu, ya. Nah, kalau bisa kita itu untuk meniru para ulama, ya. Apalagi seorang penuntut ilmu atau seorang dai, ya, kalau bisa jangan sampai meninggalkan salat malam, ya. Karena ketika kita mengemban tugas belajar, tugas dakwah ini sangat berat, teman-teman sekalian. Maka di antara hal yang dapat memudahkan kita senantiasa bermunajat kepada Allah Ta'ala, minta pertolongan, ya. Ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat malam. Ya, bagi antum semua yang belajar, kan, jangan sampai tinggalkan sholat malam ini, karena itu di antara sebab dimudahkan kita belajar. Yang suka kesulitan dalam belajar di kelas, ya, jangan tinggalkan sholat malam, ya. Nah, ini di antara teladan para ulama, ya. Ulama itu nggak pernah meninggalkan sholat malam, ya. Nah, setelah, ya, dia belajar, ya, kemudian dia senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Ahmad ini kemudian apa, teman-teman sekalian? Menikah, ya. Menikah dengan putri seorang tokoh Mausil, ya. Yang kemudian inilah yang menjadi, ya, ibunya dari Al-Imam Az-Zahabi. Nah,
dari pernikahan mereka berdua ini ya, kemudian lahirlah seorang bayi mungil ya. Mungil atau mungil? Mungil ya, bayi yang sangat lucu sekali, bernama siapa? Muhammad ya. Nama Muhammad. Nah, inilah yang kemudian hari menjadi seorang ulama besar ya. Seorang ulama yang alim di zaman tersebut ya. Yang alim sezaman dengan Ibnu Taimiyah. Ya, dialah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Ya, namanya siapa? Muhammad bin Ahmad bin Utsman. Baik. Ini kisah keluarga beliau ya, sejarah sebelum lahirnya Al-Imam Az-Zahabi. Jadi memang cikal bakal lahirnya beliau ini, beliau sudah dari keluarga yang mencintai ilmu. Ya, mencintai ilmu. Maka kalau ada dari antum semuanya yang berasal dari keluarga yang memang ya cinta dengan ilmu, ya sibuk dengan ilmu, ya bergaul dengan ilmu, bahkan mendakwahkan ilmu, maka beruntunglah, bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan bagi kita yang misalkan berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, ya jangan putus asa, ya jangan putus asa. Ya tidak ada apa namanya keterlambatan kita atau kita pasrah dengan nasib kita, ya. Aku mah bukan dari keluarga ustadz misalkan, kayaknya aku susah jadi ustadz atau susah buat belajar agama, enggak seperti itu ya. Nah, mulai dari sekarang ya kita harus azamkan kepada diri kita bahwasanya kita harus belajar ilmu agama ya. Dan banyak contohnya ya. Banyak contohnya para ulama, para ustadz atau bahkan nabi sekalipun ya, dia bukan berasal dari keluarga yang taat seperti itu. Justru antumlah yang harus menjadikan keluarga antum jadi keluarga yang taat ya, seperti itu. Jadi jangan pasrah terhadap nasib kita ya, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian rahimani rahimakumullah, berbicara tentang pendidikan Al-Imam Az-Zahabi di masa kecilnya ya. Di masa kecil Imam Az-Zahabi, ayah beliau itu memang dari kecil itu sudah mendidik anaknya ini ya, yaitu Muhammad tadi. Nah, di masa kecilnya ayah beliau yaitu Ahmad membawa Al-Imam Zahabi kepada seorang guru agama ya. Kepada seorang guru agama. Ya. Kemudian dari situ ya ia mendidik anaknya ini untuk membaca, ya untuk menulis, untuk berbahasa ya. Dari sejak kecil ya. Maka bersyukur antum ya, mulai dari kecil sekarang antum sudah dibawa sama orang tua antum untuk belajar ilmu agama. Ya, mungkin yang dari TK-nya sudah dimasukkan kepada TK yang Islami, belajar nulis, belajar apa? Berbicara, ya, belajar membaca, belajar Iqra, ya, masya Allah, ya. Mudah-mudahan itu tanda, ya, bahwasanya antum nanti akan menjadi ulama besar, ya, seperti itu. Nah, kemudian ke guru agama tadi ya, yang namanya Syekh Alauddin ya. Dan ini lama sekali, entah berapa lama beliau belajar kepada Syekh ini ya. Nah, menurut catatan sejarah teman-teman sekalian, Al-Imam Az-Zahabi ini masih bermulazamah dengan Syekh Alauddin hingga sampai dia mahir menulis ya. Jadi mulai dari dia itu nggak tahu apa-apa sampai dia bisa menulis ya, membaca dan lain sebagainya ya. Dia bermulazamah dengan syekh tersebut ya. Kemudian dia belajar Al-Quran ya. Ini tahapan para ulama ya. Kebanyakan seperti itu ya. Kemudian dia belajar Al-Quran dengan ditalkinkan surah Al-Fatihah kepadanya ya. Kemudian An-Nas sampai dengan habis ya. Dari kecil-kecil dulu. Nah, ini thariqah para ulama ya. Belajar itu dari yang kecil. Nah, dia belajar Al-Quran kepada Syekh Mas'ud ya. Mulai dari surah Al-Fatihah ditalkinkan ya hingga surah An-Nas sampai selesai. Nah,
Kemudian setelah itu Az-Zahabi menyetorkan hafalannya kepada Syekh Mas'ud. Nah, ini berapa lama teman-teman? Ini sangat banyak sekali teman-teman. Di antara tanda atau apa ya, alasan mengapa hafalan Al-Imam Az-Zahabi ini kuat, beliau menyetorkan hafalannya kepada syekhnya berapa kali? Sampai 40 kali hataman, ya. Sampai 40 kali dia menyetorkan hafalan Qur'annya. Masya Allah, bagaimana tidak kuat hafalannya ya. Kalau kita berapa kali? Kan 1 kali, ya 2 kali, ya. Ketika yang ketiga kalinya lupa, terbukti kan ketika ujian antum banyak lupa. Padahal yang diujikan itu apa? Yang sudah antum hafal. Nah, seperti itu. Nah, sehingga itu kokoh ya, Al-Qur'an ini kokoh. Nah, begini atau reko para ulama. Ya beruntung antum yang dari kecil itu udah belajar agama ya teman-teman. Dari mulai belajar nulis, membaca, sampai dengan Al-Quran sekarang ya. Yang mudah-mudahan diselesaikan Al-Qurannya dan disetorkan kepada guru-guru kita ya. Nah, itu tarekoh awal ulama itu. Nah, setelah kokoh ilmu Al-Qurannya, barulah dia menapaki ya, belajar di majelis-majelis ya para syekh untuk mendengarkan berbagai cabang ilmu agama. Nah, seperti itu. Nah, ketika kondisi kehidupan Imam Zahabi waktu itu teman-teman sekalian, di antara hal yang membuat Al-Imam Az-Zahabi ini bersemangat untuk ya belajar ilmu agama dan nanti akan berdakwah adalah melihat kondisi daerahnya yaitu Syam dan Mesir ini sangat hancur teman-teman sekalian. Hancur di sini dalam arti apa? Keyakinannya, agamanya ya. Sangat memprihatinkan. Ya, sebagaimana yang telah kita ceritakan ya ketika gimana ya keadaan negeri pada saat Al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hidup kan. Nah, itu banyak aliran-aliran menyimpang yang tersebar di negerinya. Nah, ketika itu Syam dan Mesir itu dikuasai oleh dinasti Bahriyah ya. Dinasti Mamalik Bahriyah. Nah, di saat itu teman-teman sekalian berkembang akidah Asy'ariyah ya. Asy'ariyah itu berkembang sekali. Ya, sampai masuk kepada apa? Masuk kepada raja-raja ya pemahamannya. Tersebar pula aliran tasawuf dari sufi ya. Itu tersebar di seluruh penjuru, itu tersebar ya. Nah, banyak bermunculan apa? Dukun-dukun paranormal dari Asy'ariyah ya. Bahkan biasanya itu pejabat-pejabat atau penasihat-penasihat raja atau pejabat-pejabat dari kerajaan itu dari Asy'ariyah biasanya dan dari paranormal. Yang mereka itu banyak apa? Banyak berbual-bual ya. Nah, sehingga karena banyak munculnya paranormal ini ya, ujung-ujungnya apa? Berhasil mencuri perhatian orang-orang awam yang ada di daerah tersebut ya, terutama di Damaskus itu. Ya. Orang awam itu kan mengikuti kebanyakan orang ya. Kalau seandainya di negeri tersebut banyak tersebar ahlu sunnah, maka orang awam itu menjadi ahlu sunnah. Kalau seandainya di daerah tersebut banyak tersebar sufi, ya maka mayoritas dari daerah tersebut apa? Sufi. Ya orang awam itu ikut aja ya. Nah, karena pada saat itu banyak tersebar paranormal dari Asy'ariyah di kerajaan-kerajaan ya, di dinasti-dinasti ini, ya maka mempengaruhi orang awam. Nah, inilah ya, kalau sudah dirasuki oleh pemahaman tasawuf ya dari Asy'ariyah, otomatis apa? Otomatis pemahaman kesyirikan itu banyak menyebar teman-teman sekalian. Banyak orang yang meminta ke kuburan, banyak khurafat-khurafat ya. Ya bahkan ya di sana ada penasehat raja itu yang dia itu apa? Dikenal dengan ilmu gundamnya ya, ilmu gendam ya, atau apa? Ilmu terawang ya. Berarti dukun ini. Ini penasehat raja ya. Nah, dan dia sering dikunjungi oleh raja, diminta
ramalan ya oleh raja. Nah, sehingga apa? Kondisi daerah tersebut itu sangat parah sekali dari kemurnian Islam, teman-teman sekalian. Pengkultusan kepada syekh, kepada guru-guru ya, itu tersebar sekali di Damaskus ini. Nah, saat itu ketika kondisi Damaskus seperti itu, teman-teman sekalian, umur atau usia Al-Imam Zahabi itu baru menginjak 18 tahun. Berarti masih muda banget ya. 18 tahun itu berarti kalau kita itu baru tamat SMA lah ya. Baru tamat SMA. Nah, baru 18 tahun. Nah, tetapi karena dia melihat kondisi daerahnya yang begitu memprihatinkan, nah dia kemudian muncul pada dirinya apa? Semangat yang menggebu-gebu untuk menuntut ilmu agama, ya. Karena dia pengen berdakwah nih, pengen berdakwah di daerahnya. Nah, antum juga harus seperti itu misalkan, ya. Mungkin dari kita ini melihat, beberapa dari kita ya melihat kondisi tempat tinggal kita nih kayaknya memprihatinkan, jauh dari sunnah, ya. Maka sebisa mungkin antum harus berniat dalam diri antum ini untuk apa? Untuk berdakwah nantinya di sana, ya, mengembalikan atau menyelamatkan orang-orang yang ada di kampung antum itu untuk apa? Kembali kepada Allah Taala. Kasihan kita ya, kasihan. Harus ada rasa kasihan kepada kaum muslimin, ya, yang dia itu terjerumus kepada kesyirikan, kebid'ahan, ya. Nah, kalau antum sudah punya niat seperti itu nanti akan mempengaruhi kepada proses belajar antum. Ya, antum akan semangat belajar. Kenapa? Ada tujuan untuk mendakwahi orang lain. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, ketika semangatnya menggebu-gebu itu, teman-teman sekalian, kemudian ia pun mulai ya semangat untuk mempelajari ilmu agama satu demi satu, ya. Satu demi satu. Mulai dari ilmu qiraat ya, dia belajarkan dari Al-Qur'an dulu deh, ilmu qiraat ya. Bahkan beliau ini saking semangatnya, dia bisa menyelesaikan satu khataman, yaitu membaca 30 juz dengan mengumpulkan 7 qiraat sekaligus ya, di hadapan gurunya. Insyaallah, teman-teman ya. Ini saking semangatnya beliau. Dan dalam waktu singkat ya, Al-Imam Zahabi ini dengan kejeniusannya, dengan kecerdasannya, tentu ini rahmat dari Allah Ta'ala ya, dia banyak menguasai pokok-pokok mazhab qiraat ya dan rincian-rinciannya. Nah, kemudian setelah itu dia belajar ilmu lain ya, seperti ilmu hadis, ilmu fikih dan lain sebagainya, sampai dia menguasai beberapa ilmu agama. Nah, ini di Syam ya, di Syam. Nah, ketika dia merasa ya seluruh guru-guru yang ada di Syam itu sudah diambil ilmunya semua, sampai dia tetes penghabisan dari ilmu guru-gurunya ya, dan dia merasa kurang ya. Akhirnya dia pun berpetualang ke luar negeri Syam ya untuk menimba ilmu agama. Nah, seperti itu ya, para ulama itu dia fokus dulu di satu tempat ya, belajar sepenuhnya dengan guru-guru yang ada di daerahnya ya. Ketika dirasa udah kurang ya, maka barulah dia hijrah ya, untuk pergi menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama dan belajar kepada guru-guru yang lain ya. Nah, kebanyakan seperti itu para ulama. Ya. Dan kemudian teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Az-Zahabi ini dalam menimba ilmu agama ya, dia belajar kepada banyak guru, teman-teman sekalian. Dan begitulah ciri para ulama ya, jarang kita temukan para ulama itu gurunya cuma satu, jarang ya. Luasnya ilmu yang ada pada beliau ya, ini tidak lepas dari banyaknya guru yang dia ambil untuk belajar, teman-teman sekalian.
Bahkan ya, saking semangatnya dia teman-teman sekalian, dalam waktu-waktu yang singkat ya, dia menggunakan kesempatan emasnya itu untuk berkunjung kepada beberapa ulama yang ada di berbagai daerah ya. Karena ketika dia ingin keluar dari Syam untuk belajar ilmu agama kepada syekh yang lain, ya, dia orang yang sangat berbakti kepada orang tua ya. Dia izin kepada ayahnya ya untuk keluar dari Syam untuk belajar ilmu agama. Dan ayahnya hanya mengizinkan dia selama 4 bulan ya. Ya, boleh keluar belajar kepada yang lain, tapi dikasih waktu 4 bulan. Nah, di waktu 4 bulan ini dia betul-betul manfaatkan untuk belajar ilmu agama di luar ya. Nah, bayangkan dalam waktu 4 bulan dia bisa mengunjungi berbagai macam daerah ya. Seperti ya, Mesir ya, kemudian Syam, Tabuk, Al-Quds, Ramlah, dan banyak sekali teman-teman. Dan dia belajar kepada guru-guru yang banyak ya, dan mendapatkan ijazah-ijazah yang banyak atau rekomendasi dari guru-gurunya ya, saking pintarnya beliau ini. Nah, di antara guru-guru beliau ya, berkata Tajuddin As-Subki rahimahullahu ta'ala, ajazalahu Abu Zakaria bin As-Sayrafi, ya, telah memberikannya ijazah atau rekomendasi ya kepada Imam Az-Zahabi ini, Abu Zakaria bin As-Sayrafi, wa ibnu Abi Al-Khair, dan ibnu Abi Al-Khair, wal Qutbu ibnu Abi Asrun ya, dan Al-Qut bin Abi Asrun, kemudian wal Qasim ibnu Al-Irbi, dan Al-Qasim bin Al-Irbi. Nah, ini diantara guru-guru yang memberikan jasa kepada beliau ya. Nah, jadi ketika waktu 18 tahun itu beliau sudah belajar qiraat, kemudian belajar ilmu hadis ya, dan mendapatkan ijazah dari guru-gurunya ya. Nah, di antara guru-guru beliau yang ada di Damaskus, Umar bin Al-Qawas ya, Ahmad bin Hibatullah bin Asyakir ya, Yusuf bin Ahmad Al-Ghasuli, dan lain sebagainya. Ini kalau kita lihat nama-nama guru-gurunya, Masya Allah ya, kayaknya ada semua di Kelapa ini, guru-guru Imam Zahabi. Pertama Umar ya, kemudian Ahmad, Yusuf ya, Masya Allah. Ini guru-guru Imam Az-Zahabi. Ya, semoga nama-nama ini yang ada di Kelapa juga menjadi ulama juga ya. Nah, ini di Damaskus. Kemudian guru beliau di Ba'laba ya, ada Abdul Khalid ya, kemudian dan lain sebagainya ya. Di Mesir juga ada ya. Kemudian di mana lagi ya, di Alexandria ya, beliau juga berguru kepada Abu Al-Hasan Ali bin Ahmad Al-Ghurafi. Di Mekah juga ada guru beliau ya. Dan di antara guru beliau yang terkenal siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, itu juga guru beliau. Nah, Masya Allah. Selain banyaknya guru beliau ini, beliau juga ya banyak hubungan juga terhadap tokoh-tokoh ulama yang ada di zaman beliau ketika itu ya. Beliau memiliki jalinan yang sangat indah ya, hubungan yang sangat indah dengan beberapa tokoh-tokoh ulama besar ketika itu ya, seperti Jamaluddin Yusuf ya, yang dikenal dengan Imam Al-Mizzi ya. Ini 19 tahun lebih tua dari Imam Az-Zahabi ya. Berarti kan masih sejaman itu kan. Kemudian beliau juga dekat dengan ulama Taqiyuddin Ahmad ya, yang dikenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Yang ini selisih 12 tahun dengan Imam Zahabi. Kemudian beliau juga dekat dengan Alamuddin Al-Qasim ya, ini yang dikenal dengan Imam Al-Barzali ya.
Beliau ini seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i ya. Nah, sehingga pertemanan ini membuat dia apa? Menjadi ulama yang terkenal juga ya, yang luas ilmunya. Nah, pengaruh teman itu sangat besar teman-teman ya. Kayak antum kalau ingin menjadi ingin menjadi orang besar, bertemanlah sama orang-orang besar. Karena teman akan mempengaruhi kita ya. Nah, kalau ingin menjadi orang yang apa? Orang yang semangat ya, cari teman yang semangat dalam belajar ya. Ini maksudnya teman akrab, teman yang dekat. Adapun teman yang biasa-biasa aja ya semuanya temanin. Jangan sampai antum pilih-pilih teman di sini yang kira-kira malas nggak antum temanin ya. Enggak, maksudnya itu teman akrab ini yang antum sering bersama dia. Nah itu biasanya yang bisa mempengaruhi kita ya. Seperti itu. Nah, keilmuan Imam Dhahabi ini teman-teman nggak perlu diragukan lagi ya. Kita sudah sekilas tadi ya mendengar cerita perjalanan beliau ketika menuntut ilmu agama, dan antum bisa bayangkan itu ya, bagaimana beliau menghatamkan Quran, terus belajar ilmu-ilmu hadis, fikih dan sebagainya dalam waktu yang singkat ya. Ini sangat luar biasa kan. Nah, maka keilmuan beliau itu tidak diragukan lagi teman-teman. Sehingga apa? Sehingga dengan keilmuan beliau yang sangat luas ya, ini menjadikan beliau memiliki kedudukan yang sangat istimewa di daerahnya ya. Nah, Al-Imam Az-Zahabi ketika itu sempat menduduki sebuah jabatan yang sangat penting di kotanya ya. Jabatan keilmuan di Damaskus ya. Di antaranya ya, beliau itu senantiasa memberikan khutbah ya di kota-kotanya. Ya, di kotanya ya. Dan orang yang mendapatkan tempat untuk memberikan khutbah zaman dahulu itu nggak sembarang orang ya, nggak sembarang orang, mesti orang yang berilmu dan mendapatkan rekomendasi dari para ulama. Kemudian dia juga menjadi pengajar agung ya, menjadi syekh, pengajar agung di sejumlah perguruan hadis ya, seperti Dar al-Hadis di Turbah, kemudian Dar al-Hadis, kalau kita sekarang apa namanya, Darul Hadis ya, Az-Zahiriyah, dan yang lain-lainnya masih banyak ya. Kemudian teman-teman, yang dahsyatnya lagi ini ya, para ulama itu walaupun mereka itu sibuknya bagaimanapun ya, sudah isi kajian mungkin ya, sudah ngajar, sudah khutbah dan lain sebagainya lah, sibukan-sibukan ilmiah lainnya. Nah, para ulama itu senantiasa apa? Sempat untuk melakukan penelitian ya dan penulisan karya ilmiah. Itu ciri ulama dahulu tuh kayak gitu ya. Sehingga kita dapatkan karya-karya ulama dahulu tuh banyak sekali ya, peninggalan-peninggalannya. Nah, itu bukan berarti beliau nggak ada kehidupan lain, ada kehidupan lain. Tapi manajemen waktunya ulama itu masya Allah ya, sangat-sangat berharga, sangat-sangat apa? Bisa memanajemen waktunya dengan sebaik-baiknya. Ya, bahkan kalau kita dengar Syekh Albani itu ya, saking dia sangat menghabiskan waktu untuk apa? Meneliti hadis ya dan membaca kitab-kitab para ulama, beliau aja apa? Makan aja kadang nggak sempat ya, makan aja kadang disuapin, dia itu saking nggak sempatnya. Nah, seperti itu. Bahkan ada yang apa? Yang tidak membawa kitab itu ketika apa? Ketika sholat ya, dan ketika di WC ya. Selebihnya kitab terus ya. Seperti Al-Imam An-Nawawi pernah kita ceritakan kan, beliau selama hidupnya nggak pernah tidur ya. Maksudnya nggak pernah sengaja tidur, tetapi beliau tertidur ya. Artinya apa? Artinya beliau benar-benar memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya ya, untuk membaca, untuk mengkaji kitab-kitab ya, untuk mengajar ya. Sampai tidur pun beliau nggak mau, khawatir apa? Khawatir habis waktunya. Nah,
Dan beliau tidur itu karena ketiduran, karena begitu capeknya. Nah, kalau kita beda ya. Kalau kita apa? Sengaja untuk tidur ya. Sengaja untuk tidur. Ya, maka Allah itu maha adil ya. Allah akan membalas apa perjuangan para ulama ini ya. Di antaranya apa? Dengan mengharumkan namanya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari buah hasil dakwah beliau ini, beliau memiliki berbagai macam ya, atau beberapa murid-murid yang sangat terkenal teman-teman sekalian. As-Subki dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwasanya sami'a minhu al-jam'u al-katsir. Kata As-Subki, banyak sekali para ulama yang mendengar dan belajar ilmu dari beliau, itu Al-Imam Zahabi. Dan kalau kita sebutkan mungkin sangat banyak teman-teman, tetapi ada beberapa yang sangat populer yang menjadi murid beliau. Di antaranya adalah Al-Hafidz Imanuddin Ismail bin Umar bin Katsir, yang sangat terkenal dengan apa? Tafsirnya Tafsir Ibnu Katsir ya. Al-Imam Ibnu Katsir. Ini murid beliau. Kemudian Al-Hafidz Zainuddin Abdurrahman bin Al-Hasan bin Muhammad As-Salimi. Salahuddin Khalil bin Ubaid As-Safadi. Ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali teman-teman. Dan diantaranya Imam siapa teman-teman? Ibnu Hajar ya, yang dia mengatakan meminum air zam-zam itu agar apa? Agar mencapai derajat Imam Zahabi. Ya. Siapa lagi teman-teman? Tajuddin Abu Nasr dan Abdul Wahab bin Ali As-Subki. Ya. Dan ulama yang lurus ya akidahnya, agamanya, tentu nggak lepas dari pujian para ulama teman-teman. Artinya ya, ulama yang diakui itu diantara cirinya banyak mendapatkan pujian dari ulama-ulama yang lainnya. Karena apa? Karena kalau seandainya kita ingin melihat ya seseorang itu berkompeten atau enggak, maka lihat ya atau tanyakan kepada orang yang seprofesi dengan orang tersebut ya. Karena yang bisa melihat itu ya yang seperti dia juga ya. Contohnya, antum ingin mengetahui ya orang ini nih beneran dokter atau enggak ya, maka antum tanya dokter ya, kan dokter tahu ya orang tersebut itu dokter atau bukan. Begitu juga ya, kalau antum melihat ulama ini ulama yang lurus atau enggak, atau beneran ulama atau bukan, maka antum tanya kepada ulama ya, ulama yang sudah masyhur yang sudah dikenal. Seperti itu thariqahnya. Nah, kemasyhuran beliau dengan ilmunya ini ya, ini telah banyak para ulama yang memuji beliau ini, memuji Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, memuji dari sisi keilmuannya, memuji dari agamanya, ya memuji dari kesungguhan dia dalam belajar ya, dan yang lain sebagainya. Ada beberapa pujian ulama dijelaskan di sini ya. Tapi coba kita akan bacakan yang pendek-pendek aja teman-teman, karena waktunya terbatas ini. Di antaranya Ibnu Katsir ya. Al-Imam Ibnu Katsir berkata teman-teman sekalian ya tentang Al-Imam Az-Zahabi ini, beliau mengatakan Asy-Syaikhu Al-Hafidhu ya. Al-Imam Az-Zahabi ini asy-syaikh ya, seorang guru besar ya, seorang syekh. Al-Hafidhu,
Al-Hafid, ya, seorang hafid. Al-Kabiru, ya. Ya, Al-Hafid Al-Kabir. Mu'arrijul Islam, ya, dan ahli sejarah Islam, ya. Beliau sangat ahli sekali dalam sejarah, ya. Ada kitab yang sangat terkenal yang ditulis oleh Imam Zahabi, apa namanya? Syiar Alam An-Nubala, ya, yang menulis tentang biografi para ulama, ya. Itu mungkin ada berapa puluh jilid itu, ya. Siapa yang tahu? Ya, banyak sekali itu, ya. Mungkin 20-an jilid, ya. Bayangkan, beliau mengumpulkan biografi para ulama. Kemudian berkata Imam Ibnu Katsir, wa syekhul muhadditsina, dan beliau ini juga sebagai gurunya para ahli hadis, ya. Syamsuddin Abu Abdillah Az-Zahabi, beliau adalah Syamsuddin Abu Abdillah Az-Zahabi. Nah, ini perkataan Imam Ibnu Katsir, ya. Kemudian yang berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, syaribtu ma'a zamzama, ya, aku pernah meminum air zam-zam, ya. Li asila ila martabati az-zahabi fil hifdzi, ya. Apa tujuan Imam Zahabi, Imam Ibnu Hajar ini meminum air zam-zam? Ya, diantaranya adalah apa? Agar aku mencapai derajat Imam Az-Zahabi dalam menghafal. Masya Allah, ya. Berarti kan sudah diakui, ya, sampai Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini apa? Mengidolakannya, ya. Sehingga beliau meminum air zam-zam diniatkan apa? Supaya hafalannya bisa sama seperti yang Imam Az-Zahabi. Masya Allah, ya. Nah, ini pujian Imam Ibnu Hajar kepada Az-Zahabi, ya. Boleh, ya. Jadi kalau antum ada keinginan sesuatu, ya, maka boleh antum minum air zam-zam, ya, sambil berdoa kepada Allah Ta'ala, ya, sesuai dengan apa yang antum minta, ya. Ya. Ya Allah, ini bisa apa? Apa permintaan antum apa? Jangan menikah dulu, ya. Apa? Misalkan jadikan aku seperti siapa, gitu, ya, dalam hal ilmu. Nah, seperti itu, ya. Dan masih banyak teman-teman sekalian. Nah, karya-karya beliau ini sangat banyak, teman-teman. Kalau dikumpulkan, ada ulama yang mengatakan 200 mungkin, ya, 200 judul, ya, atau lebih, ya. Sangat banyak sekali, teman-teman, karya-karya Imam Zahabi ini, ya. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Zahabi ini mencapai 200 lebih, teman-teman. 200 ini bukan jilidnya, ya, tapi apa, judulnya 200, ya. Satu judul, ya, mungkin ada yang satu jilid, ada yang 2 jilid, ada yang mungkin belasan jilid, ada yang puluhan jilid, ya. Seperti Syiar Alam An-Nubala, ya, itu kan puluhan jilid, ya. Seperti apa lagi yang terkenal itu? Al-Kabair, ya. Kemudian Tarikh Islam, Tarikhul Islam, dan lain sebagainya. Banyak saya, teman-teman. Ini menunjukkan luasnya ilmu beliau, ya. Beliau itu punya karya dari ilmu qiraat, ya, ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, ya, dari ilmu sejarah, biografi, akidah, usul fikih, banyak sekali, ya. Makanya beliau pantas disebut apa? Imam, ya, Imam Zahabi. Nah, kita panjang lebar membicarakan tentang Imam Zahabi, ya. Dan beliau seorang ulama bermadzhab Syafi'i, ya. Terus bagaimana dengan akidahnya, teman-teman sekalian? Nah, Al-Imam Az-Zahabi, teman-teman, beliau berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Beliau adalah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
ya. Dan beliau ya dalam akidah ya sangat ini memegang prinsip ya. Sangat kokoh akidahnya. Dengan akidahnya itu didukung dengan ilmunya yang luas, ya beliau berusaha untuk menghidupkan ya, mendakwahkan dan membela para tokohnya. Ya sebagaimana kita lihat tadi ya, di antara semangat beliau itu untuk belajar apa? Karena di daerahnya tersebar pemahaman sesat ya. Yaitu tersebarnya pemahaman akidah Asy'ariyah ya. Nah, kalau seandainya beliau berpemahaman Asy'ariyah ya, maka buat apa beliau pengen berdakwah di situ ya, membantah di situ ya. Ya karena beliau tahu ya akidah tersebut sesat, ya maka beliau ya berusaha belajar di situ ya dan berdakwah di situ. Dan beliau seorang ulama salaf ya. Nah, dan masalah akidah ini yang beliau yakini ditunjukkan dengan banyaknya karya-karya beliau dari segi akidah ya, yang menunjukkan beliau ini adalah seorang ahlu sunnah wal jamaah. Bisa lihat dari karya-karya beliau dari sisi akidah ya. Di antaranya beliau punya kitab yang namanya kitab Al-Ulu, kitab yang menjelaskan tentang apa? Sifat ketinggian Allah Ta'ala di atas seluruh makhluknya. Itu beliau punya kitabnya ya. Kemudian beliau juga punya kitab Al-Arsh ya. Ini juga kitab yang apa? Menjelaskan ketinggian Allah. Allah berada di atas arsy ya. Ya ini akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kemudian beliau juga punya kitab Al-Arba'in fi Sifat Rabbil Alamin ya. Dia juga punya risalah ya, tahdzir dari bid'ah ya. Tahdzir untuk apa? Kelompok-kelompok bid'ah ya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau berakidah yang lurus ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Dan yang terakhir teman-teman sekalian ya, yang namanya manusia mau dia sehebat apapun ya, akan ada masa habisnya di dunia ini teman-teman sekalian. Mau seorang nabi, mau seorang ulama ya, apalagi kita semua ini ya, semuanya sudah ada ajalnya ya, sudah ada waktu masa hidupnya di dunia ini ya. Ada yang diberi umur panjang oleh Allah Ta'ala seperti Nabi Adam ya. Nabi Adam diberi umur 1000 tahun oleh Allah Ta'ala ya. Nabi Adam 1000 tahun, tapi disedekahkannya berapa tahun? 40 tahun disedekahkan kepada Nabi Daud ya. Jadi 960 tahun Nabi Adam. Ini para nabi, orang-orang terdahulu tuh panjang-panjang umurnya ya, insyaallah. Ya, Nabi Daud juga apa? Panjang umurnya ya. Jadi cerita Nabi Adam itu pernah saya ceritakan di kelas ya, ke kelas 8 ya, udah tahu ceritanya. Tapi yang lain mungkin belum pernah dengar ya. Jadi Nabi Adam itu ya umurnya 1000 tahun diberi Allah Ta'ala ya. Kemudian ketika mungkin dulu dia ditampakkan sosok ya Nabi Daud, kemudian bertanya Nabi Adam ini, siapa beliau ini, kok bagus sekali rupanya gitu ya, menarik perhatian ya. Maka dikatakan kepada Nabi Adam, dia adalah Daud ya, anak keturunanmu Nabi Daud. Dan Nabi Daud ini umurnya berapa ya? Kalian tahu Nabi Daud umurnya berapa? Nah saya lupa ya. Nah, mendengar umurnya cuma segitu ya, jadi Nabi Adam ingin mensedekahkannya biar genap umurnya gitu. Disedekahkanlah 40 tahun untuk apa? Nabi Daud. Nah, jadi berapa umur Nabi Adam? 960 tahun ya. Dan ketika umurnya sudah mencapai 960 tahun, maka datanglah malaikat maut untuk mencabut nyawanya ya. Nah, singkat cerita beliau menolak ya. Beliau menolak. Kenapa? Karena ini belum 1000 tahun ya. Ini belum 1000 tahun. Maka
Malaikat maut pun berkata apa? Apakah kamu lupa bahwasanya umurmu yang 40 tahun itu sudah disedekahkan atau diberi kepada Daud? Ya. Ya namanya manusia ya. Nabi Adam manusia bukan? Manusia, lupa dia. Apalagi itu janjinya sudah apa? Sudah ratusan tahun ya. Kita aja yang janji mungkin minggu kemarin ya atau bulan kemarin lupa kita janji kita. Ini dah ratusan tahun janjinya. Ya maka dia pun dicabut oleh malaikat dengan keadaan sehat ya, nggak sakit nggak apa. Sama dengan Nabi Daud juga nggak sakit ya, dalam keadaan sehat bugar ya. Ya nyawanya diambil oleh malaikat. Nah begitu juga Al-Hafidh Al-Imam Al-Zahabi, beliau wafat pada malam Senin 3 Zulqa'dah tahun 748 Hijriah. Ya, 748 Hijriah. Tadi lahirnya tahun berapa itu? Siapa yang catat? 673 ya, itu lahirnya. Kemudian meninggal 748. Berapa tahun jadinya? Umur beliau 748 dikurang 673. Berapa? Berapa? 75 tahun ya. Insya Allah ya. Cukup panjang umurnya. Nah, beliau wafat pada malam Senin tanggal 3 Zulqa'dah 748 Hijriah dan beliau dimakamkan esok harinya di pekuburan Al-Bab As-Saghir di daerah Damaskus. Nah, begitulah teman-teman sekalian cerita singkat ya biografi Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Mudah-mudahan dari perjalanan hidup beliau yang singkat ini yang dapat kita ceritakan bisa kita ambil pelajaran dari gigihnya perjalanan hidup Al-Imam Az-Zahabi, teman-teman sekalian. Dari penjelasan kita tadi, teman-teman, ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik ya dari biografi beliau. Yang pertama, kita belajar ya dari kisah hidup beliau, peran serta orang tua itu ya, terutama seorang ayah, sangat berpengaruh dalam keberhasilan anaknya. Jadi ayah itu sangat berpengaruh sekali ya terhadap keberhasilan anak itu ya. Dan di sana terkadang ada juga ulama itu yang tumbuh dari ibu yang solehah ya. Kalau dari Imam Az-Zahabi kita belajar peran ayahnya yang sangat dominan ini. Maka ini pelajaran bagi kita semua ya. Walaupun antum belum menikah ya, kalau misalnya nanti Allah takdirkan antum menikah dan punya anak, ya jadilah seorang ayah yang memberikan pengaruh besar terhadap anak antum ya. Makanya antum harus pintar ya, harus belajar antum. Kalau bapaknya yang udah bodoh gimana anaknya? Ya bapaknya harus pintar ya, pintar dulu. Seperti itu. Kemudian kedua, dari kisah Al-Imam Az-Zahabi ini ya, kita ambil pelajaran bahwasanya perilaku dan sikap seorang ayah ya menjadi modal awal bagi seorang anak dalam menentukan tujuan hidupnya. Tadi dikisahkan bahwasanya ya ayahnya ya memiliki perilaku dan sikap yang membimbing Al-Imam Az-Zahabi ya. Diawali dengan ayahnya dulu belajar ya, ayahnya belajar ya. Kemudian dia menikah mencari istri yang solehah. Nah, ketika Al-Imam Az-Zahabi lahir ya, dia merawat Al-Imam Az-Zahabi, kemudian mensekolahkan Imam Az-Zahabi ya. Seperti itu. Ya. Bila ayahnya soleh dan takwa ya, maka anaknya pun akan meniti jalan ayahnya ya. Kalau seandainya anak ayahnya itu tidak takwa ya, kemudian
sering bermaksiat, ya, itu menjadi contoh untuk anaknya nanti. Ya, sekarang kan lagi viral ya di Indonesia ini, ya, banyak kasus-kasus apa anak-anak yang durhaka sama orang tuanya, ya, dari kalangan artis, dari kalangan orang-orang awam, ya, yang lain sebagainya. Ketika kita lihat ternyata memang benar, ya, maksudnya itu orang tuanya juga seperti itu gitu. Maka wajar atau nggak heran, ya, anak-anaknya juga seperti itu. Bahkan ada yang mengancam ibunya, ya, ada yang mengancam ibunya, ada yang apa namanya itu perang sama ibunya, ya. Yang betul-betul nyata itu, ya, pengaruh orang tua itu nyata. Maka antum kalau mau nanti dapat anak antum soleh mengikuti antum, antum harus soleh dulu. Ya, berikan contoh yang baik. Ya, sebagaimana ayah Imam Zahabi itu mencintai ilmu, maka Imam Zahabi pun ikut mencintai ilmu, teman-teman. Kemudian teman-teman, pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil, seorang remaja, ya, seperti Imam Zahabi itu kan, dia menuntut ilmu 18 tahun kan. Seorang remaja itu harus mempunyai tujuan, teman-teman, dan fokus hidupnya sejak dini, ya. Jadi dari pelajaran kisah Imam Zahabi kita ambil pelajaran, ya, di mana beliau baru berusia 18 tahun, beliau sudah memiliki tekad, ya, untuk berdakwah di kampungnya itu, ya. Tujuannya jelas, ya, tujuan hidupnya jelas, sehingga dia semangat dalam meraih cita-citanya itu, ya. Agar apa? Kalau kita sudah punya goal, punya tujuan hidup kita, ya, sejak dini ini, mungkin antum sejak SMP sekarang atau sejak SMA sekarang, ya, sudah punya cita-cita itu, maka akan sangat mudah, ya, atau sangat kemungkinan besar berhasilnya itu, ya, di kemudian hari. Nah, maka dari sekarang teman-teman sekalian, antum harus bikin tuh cita-cita tuh, tempel di lemari antum masing-masing. Tempel, harus tempel. Kenapa harus tempel? Biar antum lihat tiap hari. Oh, ini tujuan anak belajar tuh ini, ya, seperti itu. Kalau antum nggak punya tujuan, ya, antum bingung belajarnya. Karena malas-malasannya, yang penting ujian, yang penting nanti lulus, ya. Kalau nggak lulus pun, alhamdulillah di Kelapa biasanya ada remedi, ya. Ya, jadi dari punya tujuan, ya. Kalau antum punya tujuan, ya, antum belajar itu nggak gampang-gampangan nanti, ya. Dan tujuan itu bikin setinggi-tingginya, ya. Jangan yang kecil-kecil tujuannya. Kalau kecil, usahanya juga kecil. Tapi kalau besar, usahanya pasti besar. Dan kalaupun jatuh tidak sampai target, jatuhnya nggak terlalu jauh, ya. Itu harus tinggi-tinggi. Nah, tujuan utama orientasinya harus akhirat dulu, ya. Nanti dunia mengikuti. Seperti itu, teman-teman. Kemudian pelajaran yang keempat, buah dari ilmu pengetahuan adalah amal dan mengajarkan kepada orang lain. Kita ambil pelajaran dari kisah Al-Imam Zahabi ini. Ketika beliau sudah belajar agama dengan sangat sungguh-sungguh dan menguasai berbagai ilmu, ya, beliau amalkan itu ilmunya. Di antara bentuknya apa tadi? Beliau senantiasa salat malam, ya, melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya. Kemudian beliau juga mengajarkan kepada orang lain, ya. Nah, itu, ya, buah dari ilmu tuh dilihatnya dari amalnya. Kalau dia hanya belajar tapi nggak diamalkan, itu sama aja, gitu. Nggak ada buahnya. Nah, kemudian yang kelima, karya tulis merupakan sarana yang terbaik dalam menyampaikan ilmu, ya. Ya, karya tulis merupakan sarana yang terbaik dalam menyampaikan ilmu. Sebisa mungkin teman-teman sekalian, setiap ilmu yang antum dapatkan itu antum catat, ya. Dan ada kalanya nanti, ya, antum memiliki kemampuan untuk menyusun karya tulis, ya. Dan ketika antum sudah ada semangat, ada keinginan
untuk menulis sebuah karya, ya, maka ya jangan dibiarkan, ya, laksanakan itu, ya, mulai dari sekarang, ya. Belum bisa ngetik, maka tulis pakai tangan dulu, ya, biasakan nulis, ya, karena menulis itu atau membuat karya ilmiah itu cara menyampaikan ilmu atau kita murojaah ilmu yang paling bagus, ya. Nah, dari situ nanti kita apa? Bisa murojaah, terus bisa mengajarkan kepada orang lain, ya. Nah, kalau antum sudah senantiasa mencatat, ya, atau membuat karya ilmiah, karya tulis dan sebagainya, antum nanti ketika berdakwah gampang, ya. Tinggal buka aja catatan antum, ilmu antum, ya. Nah, seperti itu. Ya, contohnya sudah ada di sini, ya. Contohnya sudah ada. Ya, siapa contohnya? Siapa? Siapa? Ya, ya kayak guru kita, ya, Ustaz Saiful, ya. Beliau dengan memiliki karya tulis beliau, ya, dari kajian-kajian yang beliau dapatkan dari Ustadz, ya, beliau catat semuanya, ya, dengan rapi, ya, sehingga ketika beliau ingin menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain, ingin mengajar, ya, beliau sudah mudah, ya, seperti itu, sudah mudah untuk menyampaikan ilmunya. Dan Saiful itu termasuk guru anak di sini, ya. Anak awal-awal belajar sama beliau di bab awal-awal Bulughul Maram, ya. Nah, itu, ya, orang kalau punya ilmu itu beliau mulia, ya, walaupun mungkin usianya di bawah muridnya, ya, tapi beliau dimuliakan oleh Allah dengan ilmunya. Jangan lupa teman-teman, belajar menulis dari sekarang, ya. Kemudian teman-teman, semangat kita, ya, untuk belajar dan mengajar itu harus berkobar mulai dari sejak kecil, teman-teman, ya, sampai kita berusia nanti tua, ya, bahkan mungkin sampai kita meninggal dunia. Jadi semangat antum ini dalam belajar harus dipertahankan, ya, bahkan harus ditingkatkan, ya. Semangat belajar, semangat mengajar. Ingat, jangan belajar aja, mengajar juga, ya. Karena kalau antum belajar aja, ya, ilmunya mungkin buat antum sendiri. Tapi kalau antum bisa mengajar, ya, antum bisa sebarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, ya. Nah, mengajar itu nggak mesti yang gede-gede dulu, ya. Yang kecil-kecil juga ini. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada teman antum yang susah dalam pelajaran, antum ajari, ya. Antum ajari dia. Itu sudah mengajar. Nggak ada ruginya, ilmu antum nggak akan sedikit berkurang, malahan bertambah. Minimal apa yang bertambah? Kekuatan ilmu antum, ya. Kenapa? Dengan mengajar antum jadi murojaah. Nah, seperti itu. Betapa banyak mungkin dari kita ini, terutama teman-teman yang mungkin sekarang ditugaskan mengajar, ya, mungkin beberapa pelajaran dia udah lupa, ya, apa yang dipelajari dulu. Tetapi dengan ditugaskan mengajar, otomatis dia harus murojaah pelajarannya dan harus paham ilmu yang akan diajarkannya, sehingga menuntut dia untuk belajar lagi dan belajar lagi, ya. Ini nggak ada ruginya mengajar itu. Ini sebagian orang mengira rugi dong, nanti ilmu saya berkurang, kan saya transfer. Nggak berlaku gitu kalau di ilmu. Kalau di harta mungkin, tapi kalau di ilmu nggak. Ya, seperti itu. Jadi antum harus semangat, ya, harus berkobar semangat antum ini dari mulai sekarang sampai nanti, ya, sampai mati, ya, harus bersemangat untuk senantiasa mengajar, ya, belajar dan mengajar. Nah, itu sedikit pelajaran yang kita ambil dari biografi Al-Imam Az-Zahabi. Hakada teman-teman sekalian, naktafiuna. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di sirah para ulama salaf yang lainnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.